Dulu kita kenal ada pemarut kelapa, kemudian pengepul jagung, sederhana. Sementara yang internasional yang banyak masuk ke Indonesia. Ini juga merupakan tantangan kita ke depan. Sebetulnya ketika undang-undang, saya boleh berdiri aja barangkali ya, lebih enak. Memang saya tidak pengalaman menjadi dosen, tapi saya lebih suka berdiri, barangkali lebih enak dekat dengan mahasiswa. Kalau kita lihat pada undang-undang paten ataupun merek itu, sebetulnya pada tahun 80-an, pemerintah itu sudah mencoba untuk semua masyarakat Indonesia agar punya ide, punya kreativitas. Karena apa? Kreativitas dan ide mereka itu akan diberikan hak-haknya. Nah, dulu saya pernah datang di Tanggul Angin. Nah, orang perindustrian kan kerja datang ke industri-industri. Datang ke Tanggul Angin, ketika di situ banyak sekali ditemukan tas, bahan-bahan kulit, macam-macam ya, tas-tas itu yang mereka buat berdasarkan kreativitas mereka sendiri. Bahkan kalau kita ingin tas yang bermerek, ya tinggal pasang saja mereknya, ya sudah jadi. Ya, kalau kita lihat banyak yang komplain kalau di negara-negara lain. Jangan coba-coba kita bawa tas-tas palsu Indonesia datang ke Paris. Saya pada saat sempat dicerita oleh orang kedutaan, ada orang Indonesia lagi berjalan dan itu kebetulan artis kita, ya. Nah, saya tidak mau sebut. Itu sedang lewat di Paris, tasnya lewat di depan toko Louis Vuitton. Kemudian tas Levi itu ya, ditarik sama satpamnya, terus ditanyain, "You beli di mana?" Kemudian diperiksa, ternyata itu palsu, langsung disobek-sobek. Ya, karena itu adalah kreativitas. Kalau orang mau menggunakan itu kan harus dibayar royaltinya. Sementara yang kita lihat, kita bisa beli di Hong Kong, kita bisa beli di mana-mana, itu semuanya palsu. KW1 di Korea paling banyak untuk hal-hal seperti ini. Ini kenapa diperkenalkan awal-awal pada tahun 70, 80, Indonesia sudah mengenalkan sebetulnya undang-undang ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ayo cepat berkreasi, bikin kreativitas. Apa yang Anda bikin? Ide saudara akan dihargai dengan royalti. Bapak Habibie menjadi orang kaya karena apa? Karena royaltinya. Ya, yang namanya swingnya pesawat itu dihargai sampai berapa? Setiap tahun beliau terima itu dengan nilai yang hampir triliunan tahun. Nah, Indonesia tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Dulu kita bikin badan riset. Coba kita lihat bahwa APBN sendiri menyiapkan untuk riset itu berapa? Hanya sekian, barangkali boleh saya katakan 3%. Ya, hanya 0,2% perhatian pemerintah terhadap riset. Mudah-mudahan tadi apa yang dikembangkan oleh Pak Dekan, bahwa mahasiswa-mahasiswa sekarang lebih akan dijuruskan supaya riset lah yang lebih baik. Kalau di luar negeri itu memang kita lihat begitu mahasiswa. Kemudian itu cerita sedikit tentang paten. Artinya ketika kita mulai menyambut MEA ini kan sudah di depan mata, bukan di depan mata, tadi sudah cerita, kita sudah ada di dalamnya. Mau tidak mau kita bersaing. Bersaingnya bukan hanya teknologi, bersaing juga dengan SDM. Anda bisa bayangkan nanti saudara-saudara, ketika tukang batu aja harus datang dari Hong Kong. Apa tukang batu kita nggak bisa? Mengerikan itu. Ya, itu hal yang sangat sederhana. Sekarang yang kita dengar, saya juga baca di koran, bahkan pembantu saja untuk di daerah-daerah tertentu, mereka gunakan pembantu dari Filipina untuk Indonesia. Kenapa? Supaya anaknya dari sejak kecil sudah bisa berbahasa Inggris. Ini tantangan kita ke depan. Semua mahasiswa ini jadi tantangan. Nah, itu tadi, saya senang sekali mendengar ketika Bapak Dekan mengatakan bahwa anak-anak harus bercita-cita, saya harus kerja di Brunei, saya harus kerja di Singapura, saya harus kerja di Malaysia. Bahkan setahu saya itu kita bisa melamar dari jauh kan kalau ada pekerjaan. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Tentunya semua ilmu itu harus kita persiapkan. Ya, yang paling penting di samping teori atau ilmu yang kita miliki, saya pernah ketemu dengan mahasiswa, kebetulan dia di luar, saya sedang ada di situ. Dia seperti agak gelisah, ternyata apa? Mungkin agak tidak disukai dari sisi kepribadian.
Ini sangat penting juga barangkali ya. Karena dulu kalau masih saya SMA, yang namanya ilmu tentang kepribadian itu masih diajarkan dengan baik. Nah sekarang saya tidak tahu mata kuliah itu masih ada atau tidak. Mahasiswa ini tetap harus diberikan itu. Karena nanti nilai-nilai itu juga akan menjual kita secara internasional. Jadi tidak hanya ilmu, tapi bagaimana juga sopan santun kita membawa orang-orang Indonesia itu. Dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa Indonesia, buktinya saja di KPPU itu ada berapa orang mahasiswa dari Brawijaya ya? Ya, sekjen kami adalah lulusan Fakultas Hukum dari Brawijaya. Fakultas Hukum Brawijaya itu adalah sekjen kami, betul kan ya? Karena saya itu lulusan dari Brawijaya. Ya, jadi ada berapa lagi mahasiswa? Dan saya melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa dari Brawijaya sudah cukup mumpuni. Mudah-mudahan nanti adik-adik lulus juga demikian. Ya, kebetulan di KPPU itu dari UNER, kemudian dari Brawijaya, yang untuk Jawa Timur dari Muhammadiyah ya juga ada. Dari Muhammadiyah di sini, tapi sudah pindah ke KPK karena ternyata gajinya di KPK lebih gede. Jadi pindah ke investigator di KPK. Tapi ada juga ekonom dari Fakultas Ekonomi di sini, saya lupa namanya, itu juga pindah ke BI kalau nggak di Departemen Keuangan setelah dari KPPU. Karena KPPU ini begitu anak masuk langsung terjun dan dia langsung praktek. Tidak ada lagi pelajaran yang hanya dikasih memo, suruh, bukan itu, tetapi langsung praktek bagaimana dia meneliti, menjadi analis atau menjadi investigator. Kira-kira itu. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang apa sih kerjasama dari sektor persaingan untuk ASEAN. Kebetulan Competition Agency untuk di ASEAN, Indonesia adalah pembentuk undang-undang nomor 2 setelah Thailand. Tetapi penanganan perkara Indonesia adalah nomor 1 lebih dulu. Thailand itu baru menangani perkara kira-kira setelah 5 tahun dia berjalan, dan kasus pertamanya adalah persaingan antara sedotan yang lurus dengan sedotan yang bengkok. Jadi sangat sederhana ya, belum berani mereka melakukan itu, masih takut. Apa sih sebetulnya gitu? Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Samsul Ma'rif itu adalah Fakultas Hukum, lulusan Fakultas Hukum dari Brawijaya. Beliau adalah ketua kami yang kedua, itu tahun 2001-2002. 3 kali jadi ketua KPPU kalau tidak salah saya, tahun 2007 lagi, tapi akhirnya sekarang nyebrang masuk ke Mahkamah Agung. Nah, dari beliau juga kita melihat bahwa semangat-semangat yang ada, bagaimana agar mahasiswa, dan dia betul yang dikatakan Pak Dekan tadi, membuat pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa, berikan kuliah, dan berikan kajian-kajian juga untuk pengembangan KPPU. Jadi betul bahwa Universitas Brawijaya ini bukanlah orang baru bagi KPPU. Hanya mungkin hari ini saya hanya menyampaikan apa hal-hal terbaru yang sudah berkembang. Di ASEAN, Indonesia itu sebagai leader terus terang saja untuk competition agency. Justru Singapura, Malaysia, Brunei, kemudian terakhir ini Myanmar, sampai anggota DPR-nya datang berkunjung ke KPPU ingin belajar bagaimana membuat KPPU, bagaimana menangani perkara, bagaimana memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Karena saran dan pertimbangan itu tidak mudah tentunya. Kita harus punya hubungan baik dengan pihak pemerintah. Tetapi di sisi lain, KPPU juga melakukan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan itu. Nanti sedikit saya akan ceritakan bagaimana kita menilai kebijakan dari pemerintah. Kemudian dalam persaingan yang bebas ini, perkembangan sekarang, itu isu kompetisi itu juga dibahas antara ASEAN dengan 6 negara lain. Dan Indonesia menjadi ketua di sana, kebetulan ketuanya adalah sekjen kami. Jadi sekjen sekarang ini yang lulusan Fakultas Hukum Brawijaya juga merangkap sebagai Kepala Biro Hukum dan KLN. Jadi 2 posisi, dia menjadi ketua di ASEAN RCEP ini. Ini kerjasama ASEAN dengan India, Australia, kemudian dengan Jepang, Korea, New Zealand. Ya,
Itu kerjasama dalam rangka supaya investasi, kemudian supaya teknologi itu bisa menjadi pola yang baik, kemudian menguntungkan bagi semua negara. Apa yang kita kejar sebetulnya dari kerjasama ini? Ternyata pasar yang jumlahnya 3 miliar orang atau pembeli, kemudian itu hampir sama dengan 27% dari pangsa pasar untuk produk tertentu di seluruh dunia. Itu ada pada ASEAN dan 6 negara ini.